Seleksi P3K tahun 2023 ini alhamdulillah mendapatkan formasi yang banyak, 80% khusus untuk mengakomodir tenaga honorer. Akan tetapi meskipun demikian seleksi ini masih tetap dianggap sulit dan rumit, olehnya itu banyak yang menyarankan agar honorer ini dapat dites observasi saja. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, langkah pemerintah untuk memprioritaskan honorer kedua dan tenaga non-ASN di dalam seleksi aparatur sipil negara P3K pada tahun ini ditanggapi secara beragam. Salah satunya datang dari pembina honorer kedua tenaga administrasi Indonesia Nurbaiti. Ia menilai bahwa formasi yang diberikan Kemenpan tahun ini belum mampu menyelesaikan masalah honorer, apalagi jika syaratnya itu cukup rumit. Ia menyebutkan bahwa percuma formasi P3K 2023 itu banyak, akan tetapi seleksi yang harus diikuti itu cukup rumit, apalagi jika dari persyaratannya sudah super sulit. Ia mencontohkan pada seleksi P3K 2022 yang lalu, banyak honorer kedua tenaga teknis yang gagal di seleksi administrasi itu karena memang persyaratannya sangat sulit sehingga banyak yang gugur. Menurut Nur, jika Menpan Abdullah Aswar Anas memang serius memperjuangkan honorer, maka berikanlah kemudahan di dalam seleksi P3K tahun 2023. Kalau perlu untuk seleksi P3K teknis 2023 ini hanya tes observasi saja khusus bagi honorer kedua. Seperti yang dilakukan kepada honorer guru, ya rekan-rekan sekalian, ternyata memang banyak yang menyarankan agar khusus untuk honorer, apalagi honorer kedua itu hanya melewati tes observasi tanpa harus mengikuti seleksi kompetensi dasar yang memang dianggap cukup rumit. Rekan-rekan, ia pun menegaskan bahwa tes observasi ini memungkinkan dilakukan karena memang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah pada pengadaan P3K guru tahun 2022. Seleksi tahun lalu, guru honorer K2 dan non K2 itu hanya dites observasi. Jadi sungguh beruntung untuk rekan-rekan para tenaga honorer guru K2 dan tenaga non K2 yang memang tidak mengikuti seleksi kompetensi dasar, akan tetapi hanya melalui tes observasi. Mudah-mudahan tes observasi ini juga bisa berlaku kepada honorer teknis administrasi, lebih-lebih kepada honorer K2, oleh karena memang tidak ada bedanya dengan tenaga guru. Mereka semua telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara serta daerahnya masing-masing. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Mudah-mudahan saja pemerintah bisa bijak mengambil kebijakan agar supaya tetap bisa mengakomodir tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K, sama halnya dengan honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.